warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita setiap malam Jumat dalam pengajian buku membina keluarga salihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya dan memberikan taufik untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita masih dalam pembicaraan tentang kewajiban seorang istri kepada suaminya. Telah kita sebutkan 5 diantaranya. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan kewajiban yang ke-6. Jangan lupa untuk mengikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir di sini lillahi ta'ala. Kewajiban istri terhadap suaminya yang ke-6 adalah tidak merasa bosan dan tidak pula marah hanya karena sulit penghidupan, dan tidak banyak mengeluh yang dapat menyakitkan hati suami. Sebaliknya, seorang istri harus senantiasa menampakkan kerelaan dan sifat qanaah, menerima terhadap rezeki yang ada. Nah, ini sangat prinsip sekali ya bagi seorang istri. Dia harus memiliki sifat qanaah. Qanaah itu menerima rezeki yang telah Allah bagikan untuk dia. Itu yang disebut qanaah. Kalau istri itu qanaah, suami itu pasti akan senang, akan bahagia, tidak akan hatinya tidak akan kemudian khawatir dan seterusnya. Ini salah satu kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Apabila si istri tidak qanaah, ini musibah besar bagi suami. Karena istri yang tidak qanaah, seberapapun suami memberikan nafkah untuknya, maka tidak akan pernah cukup. Dikasih banyak nggak cukup, dikasih sedikit apalagi, lebih tidak cukup lagi. Nah, sehingga di sini akan menjadikan suami itu akan bisa terperosok dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Suami, jika istri itu tidak qanaah dengan rezeki yang telah Allah tentukan untuknya, maka suami bisa terdorong untuk korupsi, untuk mencuri,
untuk mencopet, untuk melakukan riba, kemudian judi dan sebagainya, yang menurut dia itu bisa mendapatkan rezeki yang banyak dalam waktu singkat dalam rangka untuk menyenangkan istrinya. Ini sebuah hal yang sangat prinsip ya, bahwa seorang istri itu harus qanaah, harus ridho dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala bagikan untuknya. Banyak sekali akibat yang akan muncul apabila seorang istri itu tidak qanaah. Yang pertama yang tadi kita telah kemukakan, suami akan terperosok pada hal yang diharamkan. Juga akan menimbulkan banyak banyak efek negatif di belakangnya. Misalnya akan menjadikan istri misalnya bahkan bisa terjadi pertengkaran di antara suami istri. Kalau istri nggak terima, kamu nggak pernah kasih ini dan itu, akhirnya apa? Terjadi pertengkaran dan ujungnya adalah perceraian. Banyak sekali data di pengadilan agama yang menunjukkan bahwa salah satu penyebab terbanyak dari perceraian itu adalah faktor ekonomi. Ketika istri tidak lagi menerima rizki yang telah ditentukan untuknya. Terjadi pertengkaran, terjadi perceraian, banyak sekali. Bahkan terjadinya perselingkuhan, misalnya seorang istri kemudian berselingkuh dengan laki-laki lain, itu salah satu penyebabnya juga masalah ekonomi. Karena suaminya tidak bisa memberikan duit yang cukup untuk dia, tidak bisa memberikan uang yang berlebih untuk dia, sementara di luar sana ada laki-laki yang kemudian sanggup memberikan kecukupan untuk dia, maka dia bisa beralih pandangan perempuan ini. Karena itulah maka qanaah ini menjadi salah satu kunci penting dalam membina rumah tangga yang solehah. Jika nggak ada sifat qanaah, sangat sulit sekali. Karena itu bagi para laki-laki, carilah istri yang qanaah. Ini salah satu faktor utama. Kalau seorang dai apalagi kemudian istrinya nggak qanaah, maka nggak bisa dakwah dia. Gimana dia mau dakwah? Dituntut cari duit terus. Sementara dia serba kekurangan, dikasih sedikit kurang terus, kasih banyak masih kurang terus. Suaminya disuruh kerja siang malam, nggak istirahat untuk mencarikan uang dia. Kapan dia akan bisa berdakwah, kapan dia akan bisa ngaji, kapan dia akan bisa mengajar. Kalau kemudian dituntut habis-habisan oleh istri untuk kemudian mencarikan harta kekayaan untuk si istri ini. Si istri menuntut minta baju, minta TV, minta kulkas sudah ada pengen 2, rumahnya pengen AC, sudah AC pengen ini dan itu, udah nggak ada habisnya. Kalau sudah seperti itu pusing suaminya. Pusing suaminya menghadapi seperti ini dan itu efeknya akan sangat buruk bagi keluarga, sebuah keluarga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas." Kamu ridholah dengan apa yang telah Allah bagikan untukmu, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Kalau kita mau qanaah, maka kita akan menjadi orang yang paling kaya di dunia. Meskipun uang kita sedikit, meskipun kekayaan kita nggak banyak, tetapi apabila kita menerima, rela, ridho dengan rezeki yang telah Allah tentukan untuk kita, maka kita akan menjadi orang yang terkaya di dunia ini. Meskipun dengan baju yang sederhana dia sudah menerima,
bisa dia tertawa, bisa dia bahagia. Makan sehari-hari apa adanya dia terima. Tahu, tempe misalnya dia terima, sayur mayur biasa, terong nggak masalah. Apapun dia menerima apa yang telah Allah bagikan, maka dia akan bisa tersenyum, dia akan bisa tertawa, dia akan bisa bahagia. Rumah sederhana, AC-nya AC alami misalnya, dia akan bisa senang dan dia akan bisa bahagia dengan sifat qanaah yang ada pada dirinya. Tapi sebaliknya kalau nggak ada qanaah, semuanya kurang. Makanan harus mewah, rumah harus mewah, kendaraan harus mewah, semuanya serba harus mewah, dan seterusnya. Itu nanti seseorang tidak akan menemukan kebahagiaan. Karena sampai kapanpun dia tidak akan merasa cukup dengan rezeki yang telah Allah anugerahkan kepada dia. Karena itu kalian sebagai perempuan harus qanaah. Ini sangat penting sekali. Saya selalu menyampaikan kepada kawan-kawan yang laki-laki, misalnya nanti kalau kamu cari istri yang paling utama setelah akidahnya, kemudian akhlaknya, yang ketiga adalah qanaahnya. Itu yang menentukan. Kalau enggak nanti kamu akan susah. Kalau punya istri, apalagi ustadz, punya istri kok enggak qanaah, hancur karena dia nggak bisa ngapa-ngapain, semuanya menjadi terhambat gara-gara tuntutan istri untuk ini dan itu, untuk mencarikan kesenangan, harta benda, kekayaan untuk si istri. Karena itu cari istri yang salah satu kriteria utamanya dia adalah orang yang qanaah. Jika istri kamu qanaah, udah kamu santai, kamu akan tenang hidupnya. Tidak akan gerusa-gerusu, tidak akan bingung memikirkan ini dan itu, makan apa ini dan itu, apa yang saya berikan untuk istri hari ini, besok, dan seterusnya. Itu nggak akan mengganggu konsentrasi kita di dalam kita nasrul ilmi waddin. Gitu ya. Tapi kalau ada perempuan matre, udah nggak usah. Meskipun dia pinter, meskipun dia terlihat sholihah luarnya misalnya, luarnya maksudnya sholihah dari sisi pakaiannya bagus, menutup aurat misalnya, dari sisi akidahnya juga bagus, tetapi kalau nggak punya sifat qanaah akan repot, suami akan kerepotan. Nah, karena itu selain akidah penting, kemudian ketaatan dalam beragama penting, tetapi juga qanaah ini sangat penting untuk menentukan kebahagiaan dalam rumah tangga. Meskipun hidup dalam gubuk yang kecil reot, makan seadanya, tapi kalau suami qanaah, istri qanaah, maka keduanya bisa saling tertawa, keduanya bisa bahagia. Kebahagiaan bukan milik orang yang kaya, tetapi kebahagiaan itu milik siapa saja yang ada qanaah di dalam hatinya. Ya. Sehingga dikatakan al-qanaatu kanzun la tafna. Qanaah itu diibaratkan sebuah gudang harta yang tidak pernah habis. Selama masih ada qanaah, maka kita masih menjadi orang kaya dan tidak akan pernah habis harta itu. Nah, pentingnya qanaah bagi istri dan juga bagi suami. Kenapa ada korupsi? Karena nggak ada qanaah. Itu kenapa seseorang mencari rezeki dengan cara yang haram? Karena nggak ada qanaah dalam hatinya. Seandainya seseorang mau qanaah, maka tidak akan terjadi hal menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki. Kita lanjutkan kembali. Seorang istri harus menghargai jerih payah suami dalam mencari rezeki.
dan tidak meminta sesuatu yang melebihi keperluan. Apalagi suaminya apa? Suaminya pekerjaannya biasa sebagai petani ke sawah, suaminya bekerja sebagai kuli, sebagai pak tukang yang bayarannya pas-pasan, yang tidak berlebih gaji yang diperolehnya, upah yang didapatnya tidak banyak. Seorang istri harus menghargai suaminya. Sudah suaminya banting tulang dari pagi pergi ke sawah, habis subuh sudah berangkat, nanti pulang zuhur berangkat lagi, istrinya ongkang-ongkang di rumah, kemudian dituntut suaminya untuk memberikan nafkah yang berlebih untuk dia. Sama sekali tidak dihargai apa yang dikerjakan oleh suaminya. Jangan sampai seperti itu. Karena kita tidak tahu kalian nanti suaminya seperti apa, pekerjaannya apa, tidak tahu. Namanya jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berjodoh dengan orang kaya, ada yang berjodoh dengan suami yang miskin, ada yang berjodoh dengan suami yang sedang-sedang, nggak kaya, nggak miskin, ada yang berjodoh dengan suaminya petani, ada yang suaminya sebagai kuli, ada yang suaminya sebagai pedagang, macam-macam. Nggak tahu kalian sebelum betul-betul sudah menikah, nggak tahu siapa suami nanti dan apa profesinya, apakah tergolong orang kaya atau orang miskin, kita tidak tahu. Dan apa yang sudah menjadi jodohnya, maka dia menerimanya sebagai takdir dia, dan dia harus melaksanakan hal-hal yang bisa menyebabkan kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Termasuk dalam hal ini adalah menghargai jerih payah suami dalam bekerja, harus dihargai. Karena terkadang jerih payahnya sudah luar biasa tetapi hasilnya kecil, ya kan? Orang kalau bekerja mengandalkan secara fisik itu biasanya kerjanya sudah mati-matian tetapi gajinya kecil. Beda dengan direktur di perusahaan, kerjanya santai, badannya bersih, kerjanya santai, tapi gajinya besar. Kan beda. Itu harus dihargai. Apa yang dilakukan oleh suami harus dihargai. Jangan sampai disepelekan, jangan sampai dianggap nggak ada, apalagi dianggap pemalas dan sebagainya, padahal suami sudah banting tulang untuk menafkahi si istri. Kenapa? Karena dikhawatirkan suami akan terseret untuk mencari rezeki yang haram. Seorang perempuan sholihah hendaknya selalu berpesan pada suaminya. Setiap kali berangkat kerja, dia berpesan kepada suaminya. Dia mengatakan apa? Si istri mengatakan, wahai suamiku, janganlah engkau mencari rezeki yang haram, karena aku sabar menanggung lapar dan dahaga, dan sebaliknya aku tidak sabar dan tidak kuat menanggung api neraka. Kalau sudah seperti itu, hati suaminya apa? Ayem, tentrem. Kenapa? Karena istrinya takut kepada Allah, takut terhadap sesuatu hal yang haram. Sedikit dia akan terima berapapun yang diberikan oleh suaminya. Hati suami akan tenang meninggalkan rumah, dia juga akan hati-hati hanya mencari rezeki yang halal, tidak berani mencuri, tidak berani untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, karena istrinya sudah berpesan dan istrinya juga menerima berapapun yang akan diberikan oleh suaminya kepada dia. Itu hendaknya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, itu yang keenam, betul-betul harus diperhatikan, intinya bahwa seorang istri dia harus qanaah dengan pemberian dari suaminya, dan dia harus menghargai pekerjaan yang dilakukan oleh suaminya. Kemudian yang ketujuh dan yang kedelapan ini hampir sama, bergaul dengan suami dengan pergaulan yang baik.
Karena ini adalah penyebab utama kebahagiaan rumah tangga. Menjaga adab dan perkataan di hadapan suami. Istri betul-betul harus menjaga adabnya kepada suami. Suami itu pemimpin dalam rumah tangga. Seorang istri harus menghormati suaminya. Nggak boleh menghinanya. Sikapnya harus baik. Tidak boleh bersikap sombong. Seorang istri harus bertutur kata yang lembut, suaranya jangan keras-keras terhadap suaminya. Yang punya kebiasaan bersuara keras dilirihkan, apalagi nanti punya suami yang lemah lembut, misalnya suaranya lembut, istrinya suaranya keras, ini nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Suara keras siapapun tidak senang dengan suara keras. Orang yang bersuara keras pun tidak senang apabila orang lain bersuara keras kepadanya. Karena itu menunjukkan ketidaksopanan dan itu menunjukkan tidak adanya adab dia kepada orang lain. Kalau suami kamu misalnya berkata keras kepada kamu, kamu pasti nggak senang. Demikian juga suami. Apalagi kalau istrinya bersuara keras, melebihi kerasnya suara suami, suami juga tidak akan senang. Karena itu menunjukkan si istri tidak memiliki adab terhadap suaminya. Jadi si istri harus suaranya dilirihkan, seakan-akan dia berkata di hadapan sang raja. Suami diibaratkan raja, si istri seakan-akan berbicara di hadapan seorang raja, sehingga dia menjaga sopan santunnya, menjaga suaranya, jangan sampai melebihi dari suara suaminya. Itu adab, itu adabnya. Kita lanjutkan kembali. Jadi dalam bersuara, sopan santun dan sebagainya, kalau di Jawa ini, meskipun itu bukan kriteria utama, cuman kalau di Jawa itu ada bahasa itu bertingkat-tingkat. Bahasa Jawa itu bertingkat-tingkat. Ada bahasa ngoko, itu kalau kita berbicara dengan sesama kita, maka kita bahasanya bahasa ngoko, bahasa Jawa yang biasa. Dengan orang yang lebih rendah dari kita atau dengan teman-teman kita pakai bahasa ngoko. Nanti kalau kita berbicara dengan agak yang lebih atas, namanya madio, agak tengah-tengah. Nanti kalau berbicara dengan yang lebih tinggi dari kita, orang tua atau yang lebih tua dari kita, menggunakan bahasa Jawa inggil. Yang inggil itu artinya tinggi. Jadi yang sopan santunnya, yang lembutnya itu yang paling tinggi. Seorang istri kepada suaminya itu semestinya itu menggunakan bahasa, kalau di Jawa menggunakan bahasa yang paling halus terhadap suaminya. Karena itu akan bisa menenteramkan hati suaminya dan akan membuat senang hati suaminya ketika melihat istrinya itu sopan di hadapan suaminya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Melayu, itu kan nggak ada tingkatan itu. Tingkatan itu nggak ada. Paling panggilannya saja yang dirubah. Kalau biasanya merubah memanggil nama, ini dipanggil misalnya Bang atau Mas atau apa misalnya. Itu yang memperhalus, tidak langsung dipanggil dengan nama. Tapi bahasanya tetap. Yang mempengaruhi apa? Volumenya. Volumenya. Meskipun bahasanya sama, tetapi volumenya direndahkan. Maka itu menunjukkan kesopanan. Tapi jangan terlalu lirih sampai suaminya nggak dengar. Saking halusnya misalnya, saking lirihnya sampai suaminya masang telinganya, nggak dengar apa yang dia ucapkan. Tidak terlalu lirih, juga tidak terlalu keras, maksudnya tidak lebih tinggi dari suara suaminya. Gitu. Ini harus diingat juga
Karena ini dikatakan salah satu kunci penyebab utama kebahagiaan rumah tangga. Jika si istri itu memiliki adab dan perilaku yang baik terhadap suaminya. Ketika suami merasa dihinakan, tidak dihormati, maka di sini adalah awal kerusakan dalam rumah tangga. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 9. Istri bersedia melakukan apa saja yang bisa menyebabkan kenikmatan dan istimta, seperti memakai wewangian sesuai dengan yang dikehendaki dan disukai suami. Jadi si istri harus rela mengikuti kemauan suami dalam rangka untuk istimta. Istimta itu bersenang-senang, misalnya dalam melakukan hubungan suami istri atau dalam jenis istimta yang lainnya. Apa yang dikehendaki oleh suami, maka istrinya nurut saja. Nurut. Suruh misalnya memakai perhiasan, ya pakai. Kalau dia disuruh memakai wangi-wangian, pakai. Kalau suami maunya wangi-wangian yang ini, nggak suka yang wangi yang itu, ya pakai yang ini, jangan pakai yang itu, misalnya. Suami kan hidungnya orang kan beda-beda. Artinya apa? Kesukaan wanginya kan beda. Saya suka yang wangi yang ini, nggak suka dengan yang wangi yang itu. Maka kalau suami nggak suka dengan wewangian yang itu, jangan dipakai. Suami misalnya kamu pakai yang minyak wangi ini, baunya enak misalnya. Baunya wangi, saya suka misalnya. Kamu pakai baju yang ini saja. Kamu pakai kerudung yang ini misalnya. Kamu lebih cantik kalau pakai yang ini. Saya suka lihatnya misalnya. Ya pakai yang itu. Jadi ukurannya bagi istri itu adalah suami ukurannya. Mana yang diminta oleh suami. Bukan ukuran kamu sendiri atau ukuran teman kamu. Bukan ukuran teman kamu. Karena di sini kecocokan itu kan sebenarnya sifatnya apa? Relatif. Kecantikan itu relatif. Kecocokan itu juga relatif. Jadi kamu jangan ukuran kamu kalau sudah bersuami, jangan teman-teman kamu. Misalnya menurut kamu saya cocoknya pakai apa? Jangan tanya kepada teman kamu, tanya kepada suamimu. Yang cocok kamu pakai pakaiannya yang mana, yang seperti apa, yang dikehendaki oleh suami seperti apa. Kalau di luar pakaian yang disukai suami yang kayak apa, kalau di dalam rumah pakaian yang disukai suami seperti apa, kalau di dalam kamar pakaian yang disukai suami seperti apa. Udah ngikuti suami saja, maka itu yang aman. Karena kalau enggak, suami malah enggak diikuti, ikut tren, tren orang luar, misalnya mengikuti tren atau mengikuti tetangganya, ya ini enggak cocok. Karena kesukaan orang itu beda-beda. Laki-laki satu dengan laki-laki yang lain itu berbeda dari cara pandangnya. Saya melihat kalau istri saya pakai baju warna pink, bagus, cantik. Kalau pakai hitam ini kurang cocok misalnya. Nah, itu ngikuti saja apa yang diinginkan oleh suaminya. Nah, nggak usah ngikuti orang. Jangan bilang nanti suaminya misalnya, saya nggak suka kamu pakai itu. Kenapa nggak suka? Wong teman saya aja katanya bagus kok ini. Misalnya dia beralasan temannya. Kata teman saya bagus ini. Kata teman saya ini wangi, enak. Dia suka kalau sama saya. Itu orang lain. Kamu kan hidup dengan suami, bukan dengan tetangga. Bukan dengan teman. Nah, itu. Jadi ukurannya dalam hal ini adalah suami. Mana yang disukai oleh suami? Dari sisi pakaian, dari sisi perhiasan, dari sisi apapun, termasuk ketika suami istri itu melakukan misalnya hubungan suami istri, itu harus mengikuti seorang istri taat terhadap suami yang dalam melakukan hal-hal yang bisa
membuat suaminya itu senang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan kembali. Berhias dan memakai wewangian hukumnya wajib bagi istri apabila suami memerintahkannya. Kalau suami nggak perintah, nggak wajib. Tapi kalau suami perintah, maka berhias itu menjadi wajib bagi seorang istri. Tapi meskipun nggak wajib, hendaknya seorang istri itu dia berusaha untuk menampilkan sesuatu yang menyenangkan dalam pandangan suami. Nah, jadi kalau misalnya suaminya kerja, suaminya mau pulang, maka segera untuk berhias. Biar nanti suaminya ketika pulang melihat kamu dalam keadaan cantik, si suami akan senang melihatnya. Nah, seperti itu. Nah, bukan nanti suami pulang, si istrinya belum mandi, baunya nggak enak, penuh dengan keringat misalnya. Rambutnya dawul-dawul, bajunya nggak dicuci misalnya dan sebagainya. Itu kan gimana suami mau senang kalau seperti itu, punya istri kayak begitu. Nah, nanti akan ada bagaimana tips-tips seorang istri itu menjaga cinta suami agar tetap ada. Nah, karena cinta itu juga bisa berkurang, bahkan cinta itu juga bisa hilang. Harus diwaspadai. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 10 dan 11. 10 dan 11 ini intinya seorang istri tidak boleh sombong di hadapan suaminya. Istri tidak boleh sombong dengan kecantikan yang dimilikinya. Dan tidak boleh merendahkan suami jika kebetulan suaminya orang yang jelek rupa. Karena nggak mesti, jodoh itu nggak mesti. Kadang yang laki-laki tampan, istrinya jelek. Kadang istrinya cantik, suaminya jelek. Kan gitu. Ada juga yang suaminya tampan, istrinya cantik. Udah pas, sepertinya pas. Tapi ada yang nggak pas juga. Ini dilihat, wah, suaminya jelek gitu, istrinya cantik. Istrinya cantik banget, ternyata suaminya hitam, pendek, jelek lagi misalnya. Jadi, tapi kok ya namanya juga jodoh ya, namanya juga jodoh. Itu kalau ditanya istrinya yang cantik itu ditanya bagaimana suamimu, wah suami saya ganteng sekali. Padahal jelek dalam pandangan umum. Karena memang yaitu tadi yang kita katakan cantik tampan itu apa? Relatif. Terlihat mata orang dalam memandang menilai itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, sehingga dengan sebab itulah maka nanti orang itu berjodoh, karena ada ketertarikan. Makanya kalian jangan khawatir, jangan merasa saya kok jelek laku apa enggak misalnya. Enggak usah khawatir. Biasanya kamu lihat di kaca cermin misalnya, saya kok jelek ya misalnya. Ada yang merasa dalam hatinya saya nggak cantik. Nggak usah khawatir. Nah, kamu nggak cantik, tapi nanti akan ada orang yang melihat kamu itu cantik. Nah, pada waktunya. Iya. Yaitu jodoh kamu. Jodoh kamu akan melihat kamu itu layak, kamu itu cantik. Meskipun dalam ukuran umum itu tidak cantik. Dalam ukuran umum, artinya kan ukuran umum itu kan ada orang yang cantik itu matanya begini, hidungnya seperti ini, mulutnya, bibirnya seperti ini, bentuk kepalanya seperti ini, kan ada kriteria umum. Tapi kalau tapi setiap orang nanti akan melihat berdasarkan pendapatnya sendiri-sendiri. Ketika itu sudah menjadi jodohnya, maka dia akan melihat bahwa dialah yang paling cantik di antara perempuan yang lain. Nah, karena itu jangan khawatir terhadap masalah wajah dan seterusnya. Tetap berusaha untuk menjaga penampilan, tetapi
itu bukan kemudian menjadi perhatian bagi seorang perempuan secara khusus. Karena ada terlihat perempuan itu dia sibuk dengan wajahnya, sibuk dengan penampilan wajahnya. Jadi, sehingga apa? Sehingga ada yang kemana-mana bawa alat kecantikan, kemana-mana bawa cermin. Ini nggak menyindir ya, nggak menyindir. Saya tertawa karena ada kejadian kemana-mana bawa alat untuk bercermin, kemudian alat berhias dan semacamnya. Seakan-akan fokusnya itu fokus hanya untuk itu, hanya itu. Sebenarnya nggak harus seperti itu ya. Ini kan artinya jangan khawatir tidak misalnya tidak ada yang mau misalnya. Kalau sudah jodoh itu bagaimanapun insya Allah namanya juga sudah jodoh, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tetap akan ketemu dan tetap akan akan menikah. Nah, ini kita kembali ke sini. Itu tadi nambah-nambah ya. Ini kan kita melihat kalau ternyata ditakdirkan ada seorang perempuan cantik sekali tapi suaminya jelek. Nah, suaminya jelek, maka jangan sampai si istri itu sombong di hadapan suaminya. Sombong di hadapan suaminya, kamu laki-laki jelek misalnya. Karena orang jelek itu juga sakit hatinya kalau dibilang jelek. Iya, meskipun orang itu jelek, betulan dia juga tahu kalau dia jelek. Tapi kalau dibilang jelek, apalagi yang bilang istrinya, itu akan beda rasanya. Kenapa dia dulu mau sama saya, sekarang dia menghina saya misalnya. Dulu waktu belum menikah, dia mau, dia suka, bahkan dia yang nggak mau ditinggalkan. Tapi sekarang begitu sudah menikah, dia bilang saya jelek dan seterusnya. Nah, jadi nggak boleh sombong dengan kecantikan yang dimilikinya. Istri juga tidak boleh sombong dengan nasab dan kekayaannya. Jika kebetulan ia orang yang kaya dan berdarah biru. Kadang seorang perempuan dia anak orang kaya, sehingga dia berlimpah hartanya, tapi menikah dengan seorang laki-laki yang miskin. Atau perempuan itu berdarah biru. Berdarah biru itu nasabnya bagus, misalnya dia seorang neng, anaknya kiai, atau dia misalnya anak seorang pejabat, nasabnya bagus. Terus dia juga kaya, kebetulan suaminya ternyata miskin, tukang ngarit suaminya, tapi dia mau dulu. Nah, sekarang ketika sudah jadi istrinya, maka dia harus tetap menjaga adab kepada suaminya meskipun lebih rendah. Nah, lebih rendah dari sisi nasab dan dari sisi harta kekayaannya. Betul-betul kalau mau menikah itu harus betul-betul itu dipertimbangkan. Artinya makanya di dalam Islam itu ada istilahnya istilahnya kufu, sekufu. Jadi hendaknya suami istri itu selevel. Karena kalau nggak selevel itu dikhawatirkan terjadi ini, yaitu adanya kesombongan dari salah satu pihak, baik suami maupun istri terhadap pasangannya. Sehingga dianjurkan adanya sekufu, selevel. Kalau kamu misalnya menikah dengan laki-laki yang kaya, sedangkan kamu orang miskin, maka siap-siap kamu terhinakan. Nanti karena posisi kamu di sini misalnya kalau lagi marah misalnya, kamu di sini cuman modal dengkul misalnya, cuman numpang saja sama saya misalnya. Itu akan bisa terjadi, direndahkan. Demikian juga kalau seorang istri misalnya kaya raya, suaminya miskin, maka ini bisa terjadi
penghinaan istri kepada suaminya. Nah, demikian juga dari sisi nasab. Nah, kalau nasabnya misalnya seorang laki-laki biasa, santri biasa menikahi kemudian anaknya kiai, itu bisa kalau tidak benar, artinya si istri itu tidak perempuan yang solehah, yang punya akhlak yang baik, maka nanti bisa suaminya dihina, direndahkan oleh si istri. Nah, maka ya diperhatikan sebelum menikah bahwa kalau bisa suami kamu adalah yang sekufu, artinya yang selevel dengan kamu. Kalau tidak, misalnya kebetulan memang ada kamu perempuan yang miskin, misalnya dari keluarga miskin, tapi kebetulan ada seorang kaya raya yang soleh menginginkan kamu menjadi istrinya, ya alhamdulillah. Artinya apa? Udah soleh, kaya raya lagi, kemudian kamu yang dari keluarga miskin dipinang, dinikahi. Bersyukur, tetapi harus waspada, jangan sampai nanti kemudian ada saling menghina di antara pasangan suami istri. Karena sakit, orang dihina itu sakit. Hatinya yang sakit. Kemudian yang nomor 12. Kalau fisiknya kan enggak. Tapi kalau hatinya itu yang sakit, dan sakit di hati itu lebih berat dibandingkan sakit di fisik. Kalau di fisik sebentar saja bisa sembuh, tapi kalau sudah hatinya yang terluka bisa sangat lama sembuhnya. Kecuali apabila dia seorang yang pemaaf dan dia orang yang lebar atau lapang dadanya. Kemudian yang berikutnya nomor 12, tidak mengingkari kelebihan dan kebaikan suami. Seorang istri tidak boleh mengingkari kelebihan dan kebaikan suami. Ketika sebagian sahabat perempuan bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang penyebab kaum perempuan menjadi mayoritas penduduk neraka, beliau bersabda, li'anna kunna tukthirna la'na wa takfurna al-ashir. Karena kalian banyak melaknat dan mengingkari kebaikan suami. Nah, ini sesuatu hal yang banyak sekali dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittala'tu 'alan nari fara'aitu aktsara ahlihan nisa." Aku melihat terhadap neraka dan aku melihat kebanyakan penduduk neraka itu perempuan. Nah, ini harus diperhatikan. Ini yang bicara bukan saya hanya menyampaikan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dikira saya anti wanita, enggak. Jadi Nabi yang bersabda, Nabi mengatakan, aku telah melihat ke dalam neraka dan aku melihat kebanyakan penduduk neraka itu adalah kaum perempuan. Ini kan agak sedikit, kalau kita melihat fakta di lapangan ini, di satu sisi kan agak janggal. Karena yang rajin pengajian ini juga perempuan, yang rajin pengajian. Kalau lihat di sini misalnya pengajian itu rata-rata diisi ibu-ibu, jarang bapak-bapak mau ngaji. Tapi kok penduduk neraka kebanyakan perempuan. Tapi kalau dilihat di sisi yang lain, maka kita akan tahu juga bahwa ketika Nabi ditanya tentang kenapa kami, para sahabat perempuan bertanya, ya Rasulullah, kenapa kami, kaum perempuan ini menjadi mayoritas kebanyakan penduduk neraka? Rasulullah menjawab, li'anna kunna tukfirna la'na. Yang pertama,
Karena kalian kaum perempuan itu suka melaknat orang. Melaknat itu bagaimana? Mendoakan keburukan untuk orang lain. Kalau dalam bahasa Jawanya suka nyukur wong. Jadi suka mendoakan yang buruk terhadap orang lain. Muka-muka tentang mati, muka-muka tentang tiba, muka-muka kecelakaan, muka-muka dan sebagainya. Jadi dia mendoakan hal yang buruk terhadap orang lain. Itu biasanya perempuan banyak yang kayak begitu, suka melaknat orang, mendoakan keburukan untuk orang lain. Gak senang kalau orang lain itu senang, tetapi ingin orang lain itu celaka. Kemudian yang kedua, yang ini harus diperhatikan juga, wa takfurnal ashir. Karena kalian itu, kebanyakan kalian itu suka mengingkari kebaikan suami. Suka mengingkari kebaikan suami. Suami setiap hari sudah memberikan nafkah, setiap hari. Begitu satu kali kurang nafkahnya, dia bilang, kamu gak pernah ngasih nafkah saya. Gak pernah katanya. Padahal sudah setiap hari dikasih nafkah. Kok sekarang satu hari telat dia bilang gak pernah. Terus yang berhari-hari kemarin kemana? Lupa. Seorang perempuan lupa dengan kebaikan suami selama ini. Yang diingat yang hari ini. Jadi istilahnya apa? Panas. Gimana itu? Yang yang bisa dengan hujan sehari itu ya. Apa itu bahasanya, lupa. Jadi artinya kebaikan suami yang sudah dilakukan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun hidup dalam keluarga, begitu satu kali misalnya tidak memberikan nafkah karena sesuatu hal, dia mengatakan kamu nggak pernah memberikan nafkah. Sudah berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun hidup bersama, bahagia, si istri juga dibahagiakan oleh suaminya. Begitu sekali hidupnya susah, dia bilang, kamu gak pernah membahagiakanku. Sejak aku hidup bersama kamu gak pernah bahagia saya. Padahal anaknya sudah 5, dibilang gak bahagia. Lalu bagaimana selama ini? Kau bilang nggak pernah bahagia, itu gimana? Anaknya sudah banyak dibilang nggak bahagia. Jadi kadang dia mengingkari sesuatu kebaikan yang sudah dilakukan oleh suami. Nggak boleh. Suami bisa dia melakukan kesalahan. Bisa melakukan kesalahan. Suatu ketika dia bisa dalam kondisi tidak baik dari sisi ekonominya, dari sisi penghasilannya misalnya. Bisa seseorang itu tidak selalu dalam kondisi baik dari semua sisi. Karena itu seorang istri nggak boleh melupakan kebaikan yang telah dilakukan oleh suami. Meskipun sekarang tidak baik, tetapi kebaikan yang lalu yang sudah dilakukan oleh suami itu jangan sampai dilupakan. Harus tetap diingat agar si istri tetap bisa menghargai dan menghormati suami sebagai kepala rumah tangga. Hadirin rahimakumullah, bagian yang terakhir di sini nasihat untuk para istri. Nasihat. Ini nasihat seorang tua terhadap anak perempuannya. Kuni lahu ardon yakun laki samaan. Kuni lahu mihadan yakun laki imadan. Wahfadhi anfahu wa sam'ahu wa ainahu fala yashum minki illa tayyiban wa la yasma'u illa hasanan wa la yanzur illa jamilan. Kuni lahu ardon yakun laki samaan. Jadilah kamu, nasihat kepada perempuan ini, kepada kalian semuanya perempuan, jadilah kamu permadani bagi suami agar ia bisa menjadi tempat keliru ini ya, agar dia bisa
Ini mestinya yang pertama, ini yang kedua ya. Kunilahu ardon yakun laki samaan. Jadilah kamu bumi agar suami kamu bisa menjadi langit. Artinya pas, ada bumi, ada langit. Jika kamu mau merendah, kamu bisa menjadi bumi, maka suamimu akan menjadi langit. Akan melindungi kamu, akan akan menjaga kamu. Kuni lahu mihadan yakun laki imadan. Jadilah kamu permadani bagi suami agar dia bisa menjadi tempat bersandar bagimu. Wahfadhi anfahu, jagalah hidung, telinga dan kedua mata suami. Janganlah ia mencium darimu kecuali bau wangi. Nah, jadi jangan sampai suami mencium bau darimu kecuali bau wangi. Kalau suami mau datang, kamu masih belum wangi, mandi dulu cepat-cepat. Nah, mandi dulu cepat-cepat, gosok gigi, pakai sabun yang wangi, memakai wewangian. Pokoknya ketika suami kamu di dekat kamu, pastikan bau kamu wangi sehingga hidung suami itu selalu mencium bau wangi dari kamu. Itu yang dimaksud jaga hidung suami. Nah, jaga hidungnya suami. Bukan hidungnya yang dijaga. Tetapi jangan sampai hidung suami itu mencium bau selain bau yang wangi dari kamu. Kemudian jagalah yang kedua, jagalah pendengarannya. Janganlah ia mendengar darimu kecuali perkataan yang baik. Ucapan kamu yang terdengar oleh suami, perkataan yang sopan, yang lemah lembut, yang halus, pokoknya perkataan-perkataan yang baik. Janganlah suami mendengar darimu kecuali perkataan yang baik. Dan janganlah ia melihatmu kecuali kamu dalam keadaan cantik. Nah, jadi pastikan ketika suami ada di rumah, penampilan kamu berpenampilan yang cantik. Itu menjaga pandangan suami. Nah, itu. Tadi si istri berhias untuk suaminya. Ketika suaminya misalnya bekerja, sudah tahu, oh ini jam 4 suami saya mau pulang. Nah, segera untuk bersiap-siap menyambut kedatangan suami dengan penampilan yang bagus, bau yang wangi, penampilan yang cantik, kemudian dan dengan sambutan yang baik nantinya dengan suara yang yang lemah lembut. Yang kedua, kuni layyinatan biyadi zaujiki. Jadilah kamu perempuan yang lemah lembut kepada suamimu. Wahfadhi sautaki, rendahkan suaramu di hadapannya. Kalau ngomong kepada suami, lirihkan suaramu, jangan teriak-teriak. Wa ka'annaki inda malikin minal muluk, seakan-akan kamu itu berada di hadapan seorang raja. Haqquz zauji indallahi azim. Hak suami sangat agung menurut Allah. Khalifi nafsaki bitawadu'i ma'ahu, maka kekanglah hawa nafsumu dengan merendahkan diri atau tawadhu kepadanya. Jadi haqquz zauj itu azim ya, haknya seorang suami atas istrinya itu sangat agung. Salah satu kunci seorang perempuan bisa masuk surga adalah ridho suami, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Karena itu haqquz zauj bagi seorang istri itu sangat agung, sangat besar, sehingga seorang istri harus betul-betul berhati-hati terhadap suaminya. Jangan sampai suaminya itu marah, jangan sampai suaminya itu merasa tidak dihormati. Jangan sampai suami itu merasa tidak kamu hargai. Jangan sampai suami itu merasa kamu misalnya tidak sopan kepadanya, tidak beradab dan seterusnya. Jangan sampai itu terjadi. Sebaliknya pastikan bahwa
suami selalu ridho terhadap kamu karena kamu pandai dalam menjaga pergaulan dan menjaga adab terhadap suami. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kita sudah selesai dalam menjelaskan kewajiban istri terhadap suami. Pada pertemuan berikutnya kita tidak jauh pembicaraannya dari apa yang kita bahas tadi, yaitu kiat merajut cinta dan kasih sayang suami. Agar cinta dan kasih sayang suami itu terus ada, semakin hari semakin menguat, semakin hari semakin menguat. Dulu waktu menikah itu masih biasa saja, tapi semakin hari semakin kuat cintanya dan sayangnya kepada istri. Apa yang hendaknya dilakukan oleh seorang istri, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.